Pada tahun 1545 Masehi, sebuah kerajaan di pesisir Jawa sedang merayakan musim panen yang sangat melimpah. Di tengah kegembiraan itu, lahir seorang bayi perempuan dari keluarga tabib istana yang diberi nama Rayana. Rayana tumbuh menjadi gadis dengan kulit sawo matang yang eksotis dan rambut ikal hitam yang selalu disanggul dengan hiasan kayu sederhana. Tingginya mencapai 168 cm, memberikan kesan sosok yang teguh dan tidak mudah goyah oleh keadaan sekitarnya yang sangat dinamis. Sejak kecil, Rayana memiliki keunikan yang sangat mencolok, yaitu ia tidak pernah bisa memakan sesuatu yang terlalu manis. Lidahnya justru sangat menyukai rasa pahit dari berbagai dedaunan hutan yang bagi orang lain sangat sulit untuk ditelan. Hal ini membuat teman-teman sebayanya sering menjauhi Rayana dan menjulukinya sebagai si gadis daun pahit yang aneh. Rayana tidak merasa sedih dan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai jenis tanaman obat bersama ayahnya di lereng gunung. Tatapan matanya sangat tajam, seolah-olah ia bisa melihat kebohongan yang disembunyikan oleh orang-orang di hadapannya dengan sangat jelas. Ia seringkali berbicara dengan sangat jujur tanpa basa-basi yang manis, yang terkadang membuat orang lain merasa tersinggung atau tidak nyaman. Namun, bagi Rayana, kebenaran yang pahit jauh lebih berharga daripada kebohongan yang dibungkus dengan madu yang sangat lengket dan merusak. Ia percaya bahwa kejujuran adalah obat pertama bagi jiwa manusia yang sedang sakit atau tersesat di kegelapan dunia. Ayahnya selalu berpesan bahwa kelak Rayana akan menjadi seperti pohon yang memiliki batang tegak meskipun isinya tampak kosong atau berongga. Rahasia kekuatan sejati bukan pada kepadatan kayu, melainkan pada kemampuan untuk terus tumbuh tinggi menuju cahaya Sang Pencipta dengan membawa manfaat. Rayana menyimpan pesan itu di dalam lubuk hatinya yang terdalam sambil terus mengasah pengetahuannya tentang rahasia-rahasia alam semesta. Ia tidak menyadari bahwa kepahitannya adalah persiapan untuk sebuah badai besar yang akan melanda kerajaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Kehidupan masa remaja Rayana dipenuhi dengan kesunyian yang produktif di tengah kebun obat yang ia bangun dengan tangannya sendiri yang sangat cekatan. Ia menanam berbagai jenis tanaman yang memiliki rasa pahit namun memiliki daya sembuh yang sangat luar biasa bagi penyakit fisik. Penduduk desa hanya datang kepadanya saat mereka sedang menderita, namun segera melupakannya saat mereka sudah kembali sehat dan ceria. Rayana menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang, karena ia tahu bahwa itulah takdir dari seorang penyembuh yang sejati dan tulus. Kerajaan tersebut tiba-tiba dilanda oleh sebuah wabah misterius yang dikenal dengan sebutan wabah sedu atau penyakit kesedihan yang manis. Penduduk yang terkena wabah ini akan terus-menerus ingin memakan makanan manis, hingga tubuh mereka menjadi lemas dan tidak bertenaga untuk bekerja. Kulit mereka berubah menjadi pucat dan mata mereka kehilangan binar kehidupan, seolah-olah jiwa mereka sedang diisap oleh kekuatan yang tidak terlihat. Para tabib istana merasa sangat bingung karena ramuan manis yang biasa mereka gunakan justru membuat penyakit itu semakin parah. Patih Gulaya, seorang pejabat tinggi yang sangat berpengaruh, justru memanfaatkan situasi ini untuk menjual sirup manis buatannya dengan harga yang sangat mahal. Ia meyakinkan rakyat bahwa kebahagiaan bisa dibeli melalui rasa manis yang ia tawarkan di tengah penderitaan yang sedang melanda kerajaan tersebut. Patih Gulaya memiliki perawakan pendek dengan perut buncit dan selalu mengenakan pakaian sutra yang sangat berkilau untuk menonjolkan kekayaannya. Ia tidak peduli dengan kondisi rakyat yang semakin hari semakin memprihatinkan dan kehilangan harapan untuk hidup kembali normal. Pangeran Sastraya, sang putra mahkota, merasa sangat terpukul melihat kondisi rakyatnya yang semakin lama semakin hancur akibat pengaruh buruk Patih Gulaya. Pangeran memiliki kulit kuning langsat yang bersih dengan wajah yang ramah dan rambut lurus yang selalu tertutup oleh ikat kepala kain tradisional. Ia memiliki tinggi badan 175 cm dengan tubuh yang ramping namun tetap terlihat sangat tangguh untuk memimpin sebuah ekspedisi besar.
Pangeran Sastraya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan solusi yang ditawarkan oleh Pati Gulaya selama ini. Ia mulai melakukan riset pribadi dan menemukan catatan lama tentang seorang penyembuh di lereng gunung yang memiliki kemampuan untuk melawan energi manis. Pangeran percaya bahwa hanya rasa pahit yang murni yang mampu menyeimbangkan racun manis yang telah merusak tatanan hidup di kerajaannya. Tanpa membawa pengawal yang banyak, ia memutuskan untuk mencari keberadaan gadis yang memiliki rahasia daun pahit tersebut secara sembunyi-sembunyi. Perjalanan ini adalah satu-satunya harapan bagi keselamatan kerajaan dari ambang kehancuran yang sudah sangat nyata di depan mata mereka. Di tengah perjalanan, Pangeran Sastraya melihat banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena petani lebih memilih untuk mencari gula hutan daripada menanam padi. Hutan-hutan mulai rusak karena eksploitasi berlebihan terhadap tanaman penghasil rasa manis yang sangat diminati oleh para penderita wabah tersebut saat ini. Pangeran merasa sangat sedih dan semakin yakin bahwa ia harus segera menemukan sang penyembuh sebelum semuanya terlambat bagi masa depan negerinya. Ia mempercepat langkah kakinya menuju lereng gunung tempat Rayana tinggal dalam pengasingan yang sangat tenang dan penuh kedamaian batin. Pangeran Sastraya akhirnya sampai di sebuah gubuk sederhana yang dikelilingi oleh tanaman berdaun lebar dengan bentuk yang sangat unik dan jari-jari daun yang tajam. Di sana ia melihat Rayana sedang menumbuk dedaunan hijau di atas batu lumpang dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh dengan konsentrasi. Rayana tidak langsung menyambut pangeran dengan sembah sujud sebagaimana penduduk desa lainnya saat melihat seorang anggota keluarga kerajaan yang agung. Ia hanya menoleh sekilas dan kembali melanjutkan pekerjaannya seolah-olah kehadiran pangeran bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi dirinya saat itu. Pangeran Sastraya memperkenalkan diri dengan sangat sopan dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminta bantuan mengatasi wabah yang sedang melanda kerajaan Jala. Rayana memberikan segelas cairan hijau yang sangat pekat kepada pangeran tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai bentuk ujian awal bagi tamunya itu. Pangeran meminum cairan itu dan seketika wajahnya mengernyit karena rasa pahit yang sangat luar biasa menyengat di seluruh indera pengecapnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia merasa pikirannya menjadi sangat jernih dan rasa lelah di tubuhnya menghilang secara ajaib dan seketika. Rayana akhirnya berbicara dengan suara yang rendah namun memiliki wibawa yang sangat kuat, menjelaskan bahwa rasa pahit adalah penjaga gerbang kesehatan. Ia menyatakan bahwa rakyat kerajaan sedang diracuni oleh keinginan mereka sendiri, yang terlalu memuja kenyamanan dan segala sesuatu yang terasa manis saja. Pati Gulaya adalah wujud dari keserakahan itu, dan untuk mengalahkannya dibutuhkan keberanian untuk menelan kepahitan yang sangat dalam dan murni. Pangeran Sastraya merasa kagum dengan pola pikir Rayana yang sangat tajam dan tidak terpengaruh oleh status sosial yang ia sandang sekarang. Rayana sepakat untuk membantu pangeran dengan syarat bahwa pangeran harus bersedia memimpin rakyatnya untuk kembali mencintai kejujuran dan kerja keras yang melelahkan. Ia meminta pangeran untuk membantunya mengumpulkan biji-biji dari buah yang memiliki kulit hijau kasar namun memiliki daging buah yang berwarna jingga cerah. Buah itu adalah buah pepaya, yang merupakan mahakarya dari Sang Pencipta yang menggabungkan kepahitan pelindung dengan kemanisan yang sangat bermanfaat. Mereka mulai bekerja bersama di kebun rahasia tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi misi penyelamatan yang sangat besar. Selama beberapa hari di kebun, Pangeran Sastraya belajar banyak tentang bagaimana alam bekerja untuk menyeimbangkan dirinya sendiri secara alami tanpa campur tangan manusia. Ia melihat bagaimana Rayana merawat setiap tanaman dengan penuh kasih sayang meski tanaman tersebut memiliki rasa yang sangat tidak disukai oleh manusia. Pangeran menyadari bahwa ia mulai jatuh hati pada kepribadian Rayana yang sangat tulus dan memiliki integritas yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun, ia menyimpan perasaan itu di dalam hatinya karena fokus utamanya saat ini adalah kesembuhan bagi seluruh rakyat di kerajaannya. Berita tentang kerjasama antara Pangeran Sastraya dan gadis daun pahit akhirnya sampai ke telinga Pati Gulaya melalui mata-matanya yang sangat licik.
Pati Gulaya merasa terancam karena jika rakyat sembuh, maka bisnis sirup manisnya yang sangat menguntungkan itu akan segera bangkrut dan berakhir sia-sia. Ia segera menyebarkan fitnah bahwa Rayana adalah seorang penyihir hitam yang ingin meracuni seluruh penduduk kerajaan dengan cairan pahit yang mematikan. Rakyat yang sudah dalam kondisi lemah dan mudah terhasut mulai merasa takut dan membenci sosok Rayana yang bahkan belum mereka temui. Pati Gulaya mengirimkan pasukan pengawal untuk menangkap Rayana dan membakar kebun obatnya, agar tidak ada lagi penawar bagi wabah yang sedang terjadi. Saat pasukan itu sampai, Rayana tetap berdiri dengan sangat tenang di depan gubuknya dengan tangan yang memegang batang pepaya yang sangat tegak. Pangeran Sastraya berusaha melindungi Rayana dengan menggunakan otoritasnya sebagai putra mahkota, namun Pati Gulaya telah mencuci otak beberapa komandan pasukan. Terjadilah ketegangan yang sangat luar biasa di lereng gunung tersebut, di mana kebenaran sedang dikepung oleh kebohongan yang sangat kuat dan terencana. Rayana meminta pangeran untuk tidak menggunakan kekerasan fisik karena hal itu hanya akan menambah kepahitan yang salah di dalam hati rakyat mereka. Ia kemudian mengambil buah pepaya yang sudah matang sempurna dan membelahnya di hadapan para prajurit yang sedang bersiap untuk menyerang mereka. Ia menunjukkan biji-biji hitam yang sangat banyak dan menyatakan bahwa di dalam setiap kepahitan tersimpan benih kehidupan yang melimpah bagi semua. Prajurit yang tadinya beringas tiba-tiba mencium aroma segar dari buah pepaya yang selama ini belum pernah mereka lihat atau mereka rasakan sebelumnya. Aroma itu secara perlahan mulai menenangkan emosi para prajurit dan memberikan kejelasan pikiran yang sempat hilang akibat pengaruh buruk dari sirup Pati Gulaya. Beberapa prajurit mulai menurunkan senjata mereka karena merasakan getaran kedamaian yang terpancar dari wajah Rayana yang sangat tulus dan penuh keyakinan. Mereka menyadari bahwa seorang penyihir tidak mungkin memiliki tatapan mata yang begitu jernih dan dipenuhi dengan rasa kasih sayang terhadap alam. Pati Gulaya yang melihat rencananya mulai gagal menjadi sangat marah dan mencoba menyerang Rayana dengan keris berlapis emas miliknya sendiri. Namun, sebelum keris itu mengenai Rayana, tanah di sekitar tempat itu bergetar hebat seolah-olah bumi sedang menunjukkan amarahnya terhadap kejahatan manusia. Akar-akar tanaman di sekitar gubuk bergerak dengan cepat dan mengikat kaki Pati Gulaya, hingga ia tidak bisa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Kejadian ini disaksikan oleh seluruh prajurit sebagai tanda nyata bahwa alam berada di pihak Rayana dan juga Pangeran Sastraya yang mulia. Pati Gulaya akhirnya ditawan oleh pasukannya sendiri yang kini telah sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat selama di bawah pengaruhnya. Rayana dan Pangeran Sastraya membawa hasil panen pepaya dan ramuan daun pahit mereka menuju alun-alun kerajaan untuk melakukan pengobatan secara massal. Seluruh rakyat yang menderita wabah dikumpulkan dan diminta untuk meminum sedikit ramuan daun pahit terlebih dahulu sebagai langkah awal pembersihan racun. Meskipun awalnya mereka merasa sangat enggan karena rasa pahitnya yang menyengat, Pangeran memberikan contoh dengan meminumnya terlebih dahulu di depan umum. Satu persatu rakyat mulai mengikuti langkah pangeran dan merasakan efek instan berupa hilangnya rasa sedih dan lesu yang selama ini menghantui. Setelah meminum ramuan pahit, barulah Rayana membagikan potongan buah pepaya yang manis dan segar kepada setiap orang yang sudah meminum obat tersebut. Rasa manis dari buah pepaya terasa sangat nikmat karena lidah mereka telah dibersihkan oleh rasa pahit dari daun yang sebelumnya mereka minum. Tubuh rakyat kerajaan mulai mendapatkan kembali energinya dan kulit mereka yang pucat perlahan-lahan berubah menjadi segar dan penuh dengan rona kehidupan. Sorak-sorai kegembiraan mulai terdengar di seluruh penjuru alun-alun, menggantikan suara tangisan dan keluhan yang selama ini mendominasi atmosfer kerajaan. Rayana bekerja tanpa kenal lelah untuk melayani setiap orang dengan senyum yang sangat manis, meski tangannya terasa lelah karena membelah ribuan buah pepaya. Pangeran Sastraya terus mendampingi di sisi Rayana, memberikan dukungan moral dan membantu mengatur distribusi makanan sehat bagi rakyat yang sedang dalam masa pemulihan.
Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sangat serasi yang melambangkan keseimbangan antara kepemimpinan yang tegas dan kasih sayang yang sangat lembut. Rakyat kini tidak lagi memanggil Rayana sebagai gadis penyihir, melainkan memanggilnya dengan sebutan Putri Payana, sang penyelamat kerajaan yang suci. Proses pengembuhan ini berlangsung selama beberapa minggu hingga tidak ada lagi satupun warga kerajaan yang terkena dampak dari wabah sedu yang mematikan itu. Seluruh sirup manis milik Pati Gulaya diperintahkan untuk dimusnahkan agar tidak ada lagi godaan yang bisa merusak kesehatan mental dan fisik rakyat di masa depan. Rakyat diajarkan untuk kembali bercocok tanam dan menghargai hasil bumi yang nyata daripada mengejar kemewahan semu yang hanya membawa penderitaan yang panjang. Kerajaan Jala kini berubah menjadi pusat pertanian buah pepaya yang paling subur dan paling terkenal di seluruh wilayah Nusantara yang sangat luas. Pati Gulaya yang berada di penjara akhirnya menyadari kesalahannya setelah ia sendiri terpaksa meminum ramuan pahit buatan Rayana untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Ia meminta maaf kepada sang raja dan berjanji akan menggunakan kekayaannya untuk membangun kembali infrastruktur desa yang sempat hancur akibat ambisi pribadinya. Rayana memberikan pengampunan dengan syarat Pati Gulaya harus belajar menanam pepaya di lahan kering sebagai bentuk latihan kesabaran dan juga kerendahan hati. Transformasi ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat kerajaan tentang pentingnya integritas dan pengabdian yang tulus kepada rakyat kecil. Atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa, sang raja secara resmi mengangkat Rayana menjadi putri kehormatan kerajaan dengan gelar resmi Putri Payana. Meskipun telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, Rayana menolak untuk tinggal di istana yang megah dan lebih memilih kembali ke lereng gunungnya yang tenang. Ia merasa bahwa tugas sejatinya adalah tetap berada di dekat alam agar ia bisa terus belajar dan menciptakan obat-obat baru bagi masa depan manusia. Pangeran Sastraya sering berkunjung ke gubuk Rayana untuk mendiskusikan masalah kenegaraan sekaligus untuk melepas rindu yang mulai tumbuh di hatinya. Suatu sore di bawah pohon pepaya yang sedang berbuah lebat, Pangeran Sastraya akhirnya memberanikan diri untuk melamar Rayana menjadi permaisurinya di masa depan. Ia mengatakan bahwa kerajaan membutuhkan sosok ibu yang memiliki hati semanis buah pepaya namun memiliki ketegasan sepahit daunnya untuk menjaga keadilan. Rayana tersenyum sangat manis. Sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi namun memberikan kehangatan yang luar biasa bagi siapa saja yang melihatnya. Ia menerima lamaran pangeran dengan satu syarat, yaitu pernikahan mereka harus dilaksanakan secara sederhana di tengah kebun obat milik keluarganya. Pernikahan tersebut akhirnya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh rakyat dari berbagai lapisan sosial, yang semuanya membawa buah pepaya sebagai hadiah. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, namun suasana cinta dan rasa syukur sangat terasa memenuhi udara di lereng gunung yang sangat asri tersebut. Sejak saat itu, tradisi menanam pohon pepaya di setiap halaman rumah penduduk kerajaan Jala dimulai sebagai lambang perlindungan dan juga kesehatan keluarga. Putri Payana dan Pangeran Sastraya memimpin kerajaan dengan penuh kebijaksanaan, menjadikan rakyat mereka hidup dalam kemakmuran yang sangat seimbang. Rayana mengajarkan kepada anak-anaknya kelak bahwa kecantikan seorang putri bukan dilihat dari sutra yang ia kenakan, melainkan dari manfaat yang ia berikan kepada sesama. Ia tetap menjadi sosok yang bicara apa adanya. Namun kata-katanya kini dipandang sebagai mutiara kebijaksanaan yang sangat dihargai oleh seluruh dewan penasihat istana. Kerajaan Jala dikenal sebagai negeri yang paling jujur karena rakyatnya tidak lagi takut menghadapi kenyataan yang pahit demi mendapatkan masa depan yang manis. Warisan Putri Payana terus hidup melalui setiap pohon pepaya yang tumbuh subur dan memberikan manfaat kesehatan bagi siapa saja yang merawatnya. Setiap kali musim panen pepaya tiba, rakyat akan mengadakan festival syukur untuk mengenang perjuangan Putri Payana dan Pangeran Sastraya dalam melawan wabah masa lalu. Mereka memakan daun pepaya yang dimasak dengan bumbu tradisional agar rasanya menjadi nikmat meski tetap memiliki sentuhan pahit yang menyegarkan tubuh mereka.
Hal ini menjadi pengingat bahwa hidup adalah tentang kombinasi rasa yang harus dinikmati dengan penuh kesadaran dan juga rasa syukur kepada Sang Pencipta. Putri Payana telah berhasil mengubah persepsi rakyat tentang rasa pahit, dari sesuatu yang dihindari menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan juga dihormati. Kemakmuran kerajaan Jala yang sangat luar biasa akhirnya menarik perhatian seorang raja dari negeri seberang yang memiliki sifat sangat tamak dan iri hati. Raja tersebut bernama Raja Raksa, seorang pria bertubuh raksasa dengan kulit yang kasar dan selalu membawa pasukan perang yang sangat banyak dan terlatih. Ia ingin merebut rahasia pohon pepaya milik kerajaan Jala agar ia bisa menguasai perdagangan obat-obatan di seluruh wilayah Nusantara secara tunggal. Raja Raksa mengirimkan tantangan perang jika sang raja tidak bersedia menyerahkan Putri Payana beserta seluruh bibit pepaya yang ada di sana. Putri Payana atau Rayana meminta suaminya, Pangeran Sastraya, untuk tidak menghadapi ancaman tersebut dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan banyak nyawa rakyat hilang sia-sia. Ia memiliki rencana yang lebih cerdas dengan memanfaatkan karakteristik alami dari tanaman pepaya itu sendiri, untuk menghadapi pasukan Raja Raksa yang sangat beringas. Rayana memerintahkan seluruh rakyat untuk mengumpulkan getah putih dari batang dan buah pepaya muda dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat besar. Getah tersebut kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang bisa menimbulkan rasa gatal yang sangat luar biasa jika terkena kulit manusia. Saat pasukan Raja Raksa mendarat di pantai, mereka disambut dengan tembakan panah yang ujungnya telah diolesi dengan getah pepaya hasil ramuan rahasia dari Putri Payana. Pasukan raksasa itu mulai merasa sangat gatal dan panas di seluruh tubuh mereka, hingga mereka tidak bisa memegang senjata dengan benar atau bertempur secara efektif. Mereka sibuk menggaruk tubuh mereka sendiri hingga luka-luka, dan rasa gatal itu semakin parah saat mereka mencoba membasuhnya dengan air laut yang asin. Raja Raksa merasa sangat dipermalukan karena pasukannya yang gagah berani harus kalah hanya oleh getah dari sebuah pohon yang tampak sangat lemah. Rayana kemudian muncul di garis depan pantai tanpa membawa senjata apapun, hanya membawa segelas air penawar rasa gatal yang ia buat dari daun pepaya. Ia menawarkan perdamaian kepada Raja Raksa dan menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada penindasan, melainkan pada pemahaman tentang cara kerja alam semesta. Ia memberikan penawar itu kepada Raja Raksa dengan syarat bahwa sang raja harus segera pergi dan berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu kedamaian kerajaan Jala. Dengan rasa malu dan rasa sakit yang luar biasa, Raja Raksa menerima syarat tersebut dan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke negeri mereka. Kemenangan tanpa pertumpahan darah ini semakin mengukuhkan posisi Putri Payana sebagai sosok pemimpin spiritual yang sangat agung dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan jauh lebih tajam daripada ribuan pedang dan juga ribuan pasukan perang yang paling terlatih sekalipun di dunia. Rakyat menyambut kepulangan Putri Payana dengan nyanyian syukur yang menggema di seluruh pantai, hingga mencapai puncak gunung tempat gubuk tuanya berada. Kerajaan Jala kini dianggap sebagai kerajaan yang paling sakti karena memiliki pelindung yang mampu berkomunikasi dengan rahasia alam yang paling dalam. Di akhir masa hidupnya yang sangat panjang dan penuh dengan pengabdian, Putri Payana meminta agar ia dimakamkan di tengah kebun pepaya yang paling luas di kerajaan. Ia tidak ingin dibangunkan candi yang megah, karena ia merasa keberadaannya sudah cukup diwakili oleh setiap pohon pepaya yang tumbuh di atas bumi. Saat ia mengembuskan napas terakhir, sebuah keajaiban terjadi di mana seluruh pohon pepaya di kerajaan tersebut mengeluarkan aroma wangi yang sangat lembut dan menenangkan. Rakyat memberikan penghormatan terakhir dengan menaburkan biji pepaya di atas makam sang putri sebagai simbol harapan bahwa kebaikannya akan terus tumbuh selamanya. Hingga saat ini, pohon pepaya tetap menjadi tanaman yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara karena sejuta manfaat yang dimilikinya dari akar hingga daun. Kita diingatkan kembali bahwa sesuatu yang pahit tidak selalu berarti buruk,
Karena seringkali kepahitan itulah yang menjadi obat penyembuh bagi penyakit yang paling parah sekalipun. Sedangkan kemanisan yang sejati adalah hasil dari proses panjang yang penuh dengan kesabaran, integritas, dan juga pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang sangat tulus. Putri Payana mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang kuat seperti batang pepaya, tegak lurus menuju langit namun tetap memberikan keteduhan bagi yang ada di bawahnya. Pesan moral dari kisah ini adalah janganlah pernah menilai seseorang hanya dari cara bicaranya yang mungkin terasa pahit atau jujur secara tajam di hadapan kita semua. Seringkali, orang yang berani menyampaikan kebenaran yang pahit adalah orang yang paling peduli dengan keselamatan kita daripada mereka yang hanya memberikan pujian palsu. Hidup yang seimbang adalah hidup yang mampu menerima kepahitan sebagai pelajaran dan kemanisan sebagai anugerah yang harus dibagikan kepada sesama makhluk hidup. Mari kita menanam kebaikan di dalam hati kita masing-masing, agar kelak kita bisa memanen buah yang manis bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kisah Putri Payana akan selalu diceritakan secara turun-temurun kepada anak cucu kita sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kejujuran dan kesehatan batin kita sendiri. Dengan memiliki hati yang manis dan pikiran yang jernih, kita bisa menghadapi segala wabah dan ancaman kehidupan dengan penuh ketenangan serta penuh dengan keberanian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari rahasia daun pahit yang ternyata memiliki inti jiwa yang sangat manis dan penuh dengan cahaya dari Sang Pencipta. Demikianlah legenda Putri Payana, sebuah kisah tentang kekuatan rahasia alam yang akan selalu abadi di dalam sanubari setiap orang yang mencintai kedamaian.